Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari amaddanallahu min asrarihi wa anwarih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau bukan hanya alim, wallah. Beliau bukan hanya alim, tapi ghayur. Bagaimana punya kecemburuan yang begitu besar terhadap agama, saudara. Ghayur. Saya kasih bukti, saya kasih contoh. Bagaimana beliau bukan hanya alim, tapi ghayur, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Silahkan lihat bagaimana tulisan-tulisan beliau. Di salah satu risalahnya beliau menyampaikan bagaimana supaya umat Islam ini jangan ta'assub, jangan fanatik buta, fanatik kesukuan, fanatik golongan. Kemudian saudara, apa pesan beliau? Bijtahidu fir raddi ala man ta'ana al-Qur'an, ta'ana fi kitabillah, kama qala. Bersungguh-sungguhlah kalian, kata Kiai Hasyim Asy'ari, jangan fanatik, tapi bersungguh-sungguhlah kalian di dalam membantah mereka yang menyerang Al-Quran, mereka yang menodai Al-Quran. Bersungguh-sungguh kalian di dalam membela Al-Quran. Saudara, pernyataan ini lahir bukan dari hanya saja pena seorang alim, tapi dari seorang ghayur, saudara. Alim yang punya kecemburuan terhadap agama, yang meletakkan kepentingan agama di atas segala-galanya, di atas kepentingan golongan, kelompok dan lain sebagainya, saudara. Betul? Nah, hanya di situ saya kasih contoh lagi. Kiai Hasyim Asy'ari, silakan Anda lihat muallafat karangan beliau di dalam kumpulan Ar-Risyadus Sari fi Majmu' Muallafat Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau tulis sebuah kitab yang judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Maulid itu bagus, maulid itu berkah, maulid itu tempat turunnya rahmat. Tapi saudara, beliau peringati jangan sekali-kali mencampur adukan maulid dengan kemunkaran, saudara. Bukan hanya ngajak maulid, tapi memperingati, saudara. Di antara yang beliau bahas apa? Jangan sampai di tengah-tengah maulid kita yang penuh rahmat Allah malah melakukan ikhtilat bainar rijal wan nisa. Itu diingatkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Karena itu menodai maulid. Jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak daripada kesucian maulid Nabi. Kayak sekarang kita lihat, mohon maaf, berapa banyak orang yang bikin maulid tapi ngundang konser dangdut, saudara. Bikin maulid, bikin khitan tapi ngundangnya dangdut. Khitan dapat pahala 1, ngundang dangdut dosanya 1000, saudara. Betul. Betul. Ngadakan zuatan nikah pahala. Tapi ngadakan dangdutan dengan perempuan aurat terbuka, kesucian pernikahan dinodai, saudara. Ini ibarat mencampur adukan air wudu dengan air kencing, saudara. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kiai Hasyim Asy'ari nulis itu At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasta'ul maulid bil munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib bagi mereka yang mencampur adukan maulid dengan kemunkaran. Silakan adakan maulid, bagus, tapi jangan sekali-kali kau nodai kemuliaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan noda kemaksiatan sehingga mengotori daripada maulid tersebut. Na'udzubillah min. Saudara, apa yang dia sampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, tulisan beliau ini tidak lain dan tidak bukan, lahir bukan hanya dari ilmunya, saudara, tapi dari ghairah, dari kecemburuan beliau terhadap agama, kecemburuan beliau terhadap Rasulullah. Beliau nggak mau satu momen yang diperingati untuk Rasulullah harus menyakiti daripada hatinya Rasulullah dengan melanggar syariatnya Rasulullah. Ghairah. Mbah Hasyim Asy'ari bukan hanya alim, tapi punya ghairah, saudara. Nggak sampai di situ, puncaknya ghairah Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Ketika Belanda dan Inggris ingin kembali ke Indonesia, kembali menjajah setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Belanda, Inggris ini pengalaman perang dunia, peranjataannya lebih lengkap, peralatannya lebih lengkap. Mendengar Indonesia merdeka, Belanda nggak terima, pengen balik lagi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat itu mengeluarkan resolusi jihad bersama para alim ulama. Apa isinya resolusi jihad? Di dalamnya, saudara, beliau menyatakan yang intinya meninggal di dalam membela agama karena Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kategori syahid, karena berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena Allah Subhanahu wa taala termasuk jihad fisabilillah. Saudara, gara-gara ada fatwa Kiai Hasyim Asy'ari
bersama para alim ulama ini, saudara. Apa yang terjadi ibadallah? Pada saat itu langsung rame-rame santri-santri, kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz turun rame-rame ke Surabaya, saudara. Begitu Inggris datang, Belanda datang, perang terjadi, pecah luar biasa, umat Islam bangkit, Inggris dan Belanda kalah, kabur, Indonesia berhasil dipertahankan kemerdekaannya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, wallahi kalau orang nggak punya ghirah nggak bakal mengeluarkan fatwa seperti ini, saudara. Kenapa demikian? Bayangkan kalau orang penuh perhitungan, hitungannya dunia, mau mengeluarkan fatwa seperti itu, mikir, wah kalau Inggris sama Belanda menang, saya mengeluarkan fatwa ini. Begitu mereka menang, saya yang dibunuh pertama, saudara. Betul betul. Kalau nggak punya iman kuat, nggak punya ghirah terhadap agama, bangsa dan negara, nggak akan mengeluarkan fatwa itu, saudara. Ya, memang karena cinta negara salah satunya, tapi bukan itu puncaknya. Puncaknya ridha Allah yang dicari, saudara. Karena tidak mungkin seorang ulama mengorbankan nyawanya kecuali untuk mencari ridha Allah. Salah satu cara cari ridha Allah melalui berperang, berjihad melawan penjajah kufar, saudara. Masya Allah, ghirah. Kalau hanya ilmu saja nggak mungkin berani keluarkan fatwa seperti itu, saudara. Apa yang menyebabkan beliau mengeluarkan fatwa? Tidak lain dan tidak bukan ghirah, kecemburuan terhadap agama, kecemburuan terhadap negara. Tidak rela negaranya dijajah oleh kufar sehingga agamanya diinjak-injak. Tidak rela kalau sampai umat Islam dijajah kembali, diperbudak oleh kufar, ibadallah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, orang Sampang. Kalau begitu ghirahnya Mbah Hasyim Asy'ari besar atau tidak? Ghirahnya Ki Hasyim Asy'ari hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Kalau begitu, kalau ada yang ngaku pengikut Ki Hasyim Asy'ari tapi tidak punya kecemburuan terhadap agama, bohong atau tidak? Dusta atau tidak? Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau, insyaallah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengikuti beliau zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan. Amin ya rabbal. Makanya saudara, tidak heran kalau Abuya Sayyid Muhammad mengatakan li'annal ilma bila ghirah la jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas. Ilmu kalau tidak dibarengi dengan ghirah maka kaku, nggak ada kepekaan, nggak ada perasaan, hanya mikirkan diri sendiri, akhirnya ujung-ujungnya jadi rampok. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, kalau begitu orang Sampang jelas atau tidak? Orang kompak, orang semangat jelas atau tidak? Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Hanya ilmu saja tapi tidak punya kecemburuan terhadap agama bahaya atau tidak? Karenanya semua umat Islam siap untuk bangkitkan ghirah, siap bangkitkan ghirah, siap bangkitkan semangat dalam berjuang. At-takbir. Sallu ala nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak ada ghirah, ilmu tanpa ghirah bahaya. Begitu pula sebaliknya. Kama annal ghairata wahdaha la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad. Kata Abuya Sayyid Muhammad, sebagaimana orang kalau punya ghirah saja, hanya kecemburuan saja, akhirnya hanya semangat saja tanpa ilmu, maka nggak pantas untuk memimpin, saudara. Nggak pantas untuk ngajak umat, nggak pantas untuk ngarahkan umat. Kenapa? Jelas faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, bagaimana dia mau mengajarkan? Bagaimana dia mau mengajak ke jalan Allah sedangkan dia nggak tahu apa sifat wajib bagi Allah, apa sifat mustahil bagi Allah, apa sifat jaiz bagi Allah. Dia nggak tahu bagaimana syariat Allah, bagaimana mau mengajak ke jalan Allah, dia sendiri tidak tahu, betul? Makanya nggak cukup cuma modal semangat aja, nggak cukup, saudara. Tetap butuh ilmu. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang hanya modal semangat saja, modal berani saja, tapi beraninya nekat, tidak pakai ilmu, tidak dibawa bimbingan ulama, apa kata ulama, saudara? Yufsid aktar mimma yuslih, saudara. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Mendingan diamlah yang begitu, saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang, yang mudah, bagaimana bahayanya semangat tapi tanpa ilmu. Saya kasih contoh jihad, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Siapa yang mewajibkan kita jihad?
Kok takut-takut jawabnya? Siapa yang wajibkan kita jihad?